Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nursadia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengembangan e-modul berbasis STEM Project Based Learning berkarakter kewirausahaan. Literasi matematis menjadi dasar dari kemampuan matematis siswa. Kurangnya literasi dalam pembelajaran matematika akan mengakibatkan siswa tidak aktif dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan matematis lainnya. Hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa literasi matematis siswa masih tergolong rendah. Kemudian Roman dan Hidayati menyarankan para guru matematika untuk menggunakan modul pembelajaran karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran matematika dengan menghadirkan wawasan baru mengenai penyiapan perangkat pembelajaran berupa e-modul sebagai alternatif media pembelajaran matematika dan menerapkan pembelajaran mandiri yang menjadikan siswa dapat mengelola pembelajarannya sendiri. Penguatan pendidikan STEM dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing dalam kehidupan kerja di masa depan, serta menekankan pendekatan interdisipliner yang sangat penting untuk mengatasi tantangan global maupun lokal. Pada desain multimedia ini, pembelajaran matematika yang akan dikembangkan yaitu e-modul berbasis STEM Project Based Learning berkarakter kewirausahaan untuk mendukung peningkatan kemampuan literasi, matematis, dan kemampuan matematis yang lainnya. Metode pedagogis modern seperti modul e-content pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas serta di rumah untuk latihan dan praktik. Pembelajaran menggunakan e-modul menimbulkan minat belajar di kelas sebesar 93% atau hampir seluruhnya, dan 83% siswa yang tidak malas mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan e-modul. Dan sebagian besar atau 63% peserta siswa aktif dan antusias mengenai pembelajaran menggunakan e-modul. Pada penelitian Calvert, modul yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, hasil akhirnya siswa baik menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan matematika yang cukup untuk ditempatkan dengan baik pada keberhasilan studi modul. Kemudian pada penelitian Alan, siswa membawa modul ke rumah, fokus pada aplikasi ilmiah dari konsep matematika yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Terlihat bahwa siswa mengidentifikasi hubungan yang jelas antara konsep matematika yang diajarkan, aplikasi ilmiahnya, dan penggunaannya dalam modul. Kemudian penelitian Gebre Yohanes, siswa yang bercampur dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda, berkinerja baik dalam masalah berbasis proyek untuk modul matematika bisnis dibandingkan dengan siswa yang melakukan proyek secara individu. Pada penelitian Fatona, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek bernuansa etnomatematika dan pembelajaran mandiri dengan modul dan WhatsApp efektif terhadap kemampuan matematis siswa. Di sini, kerangka pengembangan e-modul yang akan digunakan menggunakan model pengembangan 4D, Tyagarajan, dan model Board and Goal. Kemudian ada rancangan multimedia pembelajaran di sini jenjang pendidikannya SMA untuk kelas 11 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu program linier 2 variabel, jenis medianya yang akan dikembangkan e-modul berbasis STEM Project Based Learning berkarakter kewirausahaan. Kemampuannya yaitu kemampuan literasi matematis. Deskripsinya, e-modul berbasis proyek yang akan mengajak siswa dalam membangun sebuah tugas proyek kelompok yang berkaitan dengan kewirausahaan pada materi program linier 2 variabel. Untuk KD-nya 3.2 dan 4.2. Rencana pelaksanaan pembelajaran pemanfaatan multimedia yang dikembangkan. Untuk kegiatannya ada formulation of group project plan. Di sini yaitu ada penjadwalan proyek secara efektif dengan mengkoordinasikan jadwal proyek untuk setiap kelompok dan tanggal masing-masing kelompok. Kemudian ada getting start, di situ akan membuat siswa merencanakan proyek kewirausahaan, kemudian memberi siswa rubrik dan format proyeknya yang akan mereka cari dan dicapai pada e-modul. Kemudian menyepakati kriteria penelitian sebelum dimulainya proyek. Kemudian di sini ada applying the project, tanggung jawab dari guru ke siswa, di mana mereka harus terlibat dalam desain proyek.
membuat keputusan untuk diri mereka sendiri dan didorong untuk belajar bagaimana cara belajar. Kemudian di situ ada proses pelaksanaan siswa, didorong untuk melaksanakan bimbingan dengan peneliti untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian di sini ada managing student group, yaitu pembentukan pola pengelompokan yang tepat, mendorong partisipasi penuh, melacak kemajuan masing-masing kelompok melalui diskusi. Kemudian ada working with other outside the classroom, bekerja dengan orang lain seperti guru lainnya, orang tua, dan orang-orang dari masyarakat untuk mengerjakan kelayakan dan sifat kemitraan eksternal. Kemudian ada planning the presentation. Di sini kelompok disarankan untuk merencanakan presentasi mereka dengan menggunakan bagian sebagai berikut: pendahuluan, metodologi, temuan, diskusi, komentar, kesimpulan, dan saran. Kemudian menilai kesesuaian penggunaan STEM untuk proyek tersebut, memanfaatkan internet secara efisien, dan didorong untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dalam menjelajahi situs web yang relevan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian ada presentasi, di sini kelompok akan mempresentasikan proyek mereka dengan tujuan mereka kepada anggota kelas yang lainnya. Kemudian di sini ada assessing students and evaluating project. Di sini kelompok yang lain diberi umpan balik oleh guru dan siswa yang lain dengan mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan strategi refleksi dan mengumpulkan evaluasi formatif. Pentingnya menilai siswa dengan menggunakan berbagai metode penilaian, termasuk nilai individu dan kelompok, dan memberikan penekanan pada kinerja individu di atas kelompok. Di sini, rencana evaluasinya akan diberikan soal non-rutin, yaitu soal cerita. Di sini ada penyelesaiannya, dipaparkan berdasarkan tabel berikut. Kemudian di sini ada persamaannya. Kemudian di sini ada gambar grafik dari sistem ketidaksamaan linier dari persamaan tersebut. Kemudian di sini ada keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari materi program linier tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.